Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Kabar Ibu, Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Teteh, hari ini kita sudah nyampe pembelajaran subtema 4. Ya, alhamdulillah ya, Teteh. Berarti hari ini pembelajaran kita yang terakhir di buku tematik Erlangga tema 2 ini ya. Ya, ini pembelajaran terakhir kita. Teteh, Ibu harapkan Teteh bisa baca yang di sini ya, di Ibu. Nah, Teteh, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di subtema 4 di tematik tema 2. Teteh boleh siapkan buku paketnya yang halaman 94. Sebelumnya di sini ada gambar indah sekali ya. Kalau sebelumnya kita tentang menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, ini tentang menyayangi hewan ya. Coba perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Hewan mana saja yang dapat dipelihara manusia? Bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut? Ayo ceritakan pengalamanmu. Ya, di alam bebas ini, di perkebunan ya, banyak sekali hewannya. Ada kambing, sapi, burung, kuda, gajah, monyet, bebek, angsa, kelinci. Nah, Teteh bisa tidak melihat hewan-hewan yang tadi Ibu sebutkan, tapi yang bisa dirawat itu hanya ayam, kambing, sapi ya, terus bebek ya, kelinci. Kalau macan bisa tidak dirawat, dipelihara. Sepertinya itu membahayakan manusia ya. Nah, Teteh, karena tadi hewan itu ada yang bisa dipelihara, ini Nina juga memelihara Miu ya, kucing kesayangan Nina. Baca halaman 94. Lalu Teteh jawab pertanyaannya. Hewan jenis apa yang dipelihara Nina di rumahnya? Kucing ya. Bagaimana ciri hewan yang dipelihara oleh Nina? Berbulu pasti ya. Terus ada kumisnya, ada cakarnya, tapi tidak membahayakan manusia ya. Soalnya kucing itu binatangnya manja ya. Manja, jadi sangat bisa disayang oleh manusia. Ya, Nabi juga sayang sama kucing. Nah, yang C, bagaimanakah sikap Nina terhadap hewan peliharaannya? Pasti Nina menyayangi hewan kesayangannya. Kapan Nina memberi makan pada hewan peliharaannya? Nina memperhatikan makanannya setiap pagi dan sore ya. Kemana Nina mengajak hewan peliharaannya setiap bulan. Jadi Nina memeriksakan hewan peliharaannya itu ke dokter hewan secara teratur ya setiap bulannya. Apa yang diberikan kepada hewan peliharaan Nina agar tidak mudah terserang penyakit? Sama seperti manusia ya. Jadi badan kucingnya itu dijaga supaya tetap bersih dan sehat. Waktu selain membawa kertas tadi ya, Nina tuh menggambar hewan kesukaannya itu di karton ternyata, dan kartonnya itu dipotong jadi 2 sama besar ya. Jadi itu jadi pecahan setengah. Sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan setengah.
Pecahan setengah dibaca 1/2 atau setengah. Sudah waktu kelas 2 ya. Pecahan 1/3 ini pizza. 1 dari 3 bagian yang sama ditulis 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau sepertiga. Ini donat ya. Atau kalau AATT scan pakai Erlangga readernya ya, di bukunya di scan itu ada pecahan, ada video tentang pecahan juga ya di situ. Lemon ya kalau di videonya mah. Ini donat. 1 dari 4 bagian yang sama ditulis 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau seperempat. Nah, A per B, jadi A nya itu pembilang sedangkan B penyebut. Pecahan A per B dibacanya, jadi contohnya 2/3. Angka 2 merupakan pembilang dan angka 3 disebut penyebut ya. Lambang pecahan dengan pembilang 2 dan penyebut 4 adalah 2/4 ya. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Daerah yang diarsir 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 2/6, dibaca 2/6. Daerah yang berwarna putih adalah 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 4/6. Nah, sekarang kita berlatih. Nomor 1, baca paragraf berikut. Setiap akhir pekan, Dedi bersama ayahnya selalu membersihkan akuarium di rumahnya. Mereka membersihkan akuarium tersebut agar ikan peliharaannya dapat hidup dengan nyaman. Selain itu, Dedi membersihkan akuarium agar ikan peliharaannya tidak mudah terserang penyakit. Menjaga kebersihan tempat tinggal hewan peliharaan merupakan salah satu cara Dedi merawat hewan peliharaannya. Tuliskan kembali kegiatan yang dilakukan oleh Dedi dalam paragraf tersebut beserta tujuannya dengan bahasamu sendiri. Jadi, Dedi sering membersihkan tempat tinggal ikannya supaya ikannya tetap apa. Nomor 2, tuliskan nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar berikut. Jadi, yang diarsirnya 1 aja. Ini 1 pembilangnya ya, dari penyebutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dihitung lagi ya yang diarsirnya ya, jadi 1/6. Begitu juga yang B, C, dan D. Yang ketiga, gambarkan garis putus-putus sehingga setiap potongan benda besarnya sesuai pecahan yang dituliskan. 1/2. Jadi coklatnya dipotong menjadi 2 bagian sama besar ya. Coba hitung kotak-kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti harus di 2,5 karena dipotong sama besar ya. Nah, gambarkan garis putus-putusnya. Begitu juga yang B, C, dan D. ATT tadi sudah pembelajaran 1 ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Perhatikan berikut langkah-langkah memelihara anak itik. Pertama, itik yang baru menetas menentukan tempat yang hangat. Siapkan kandang yang tertutup, misalnya dari kardus bekas. Berikan alas berupa kain bekas atau jerami. Yang kedua, siapkan pula pakan anak itik dalam kandang. Larutkan pakan itik dengan sedikit air sehingga mudah ditelan. Berikan pula air untuk minum itik. Gantilah air minum setiap hari agar tidak kotor. Ya, jadi ATT begitu ya. Kalau misalnya merawat anak itik. Yang ketiga, letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar anak itik merasa hangat. Yang keempat, saat anak itik mulai tumbuh dewasa sekitar 16 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar. Sekarang, buatlah pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan dalam gambar. Pastikan pertanyaan sesuai dengan gambar yang disajikan. Tadi ya, bagaimana langkah pertama merawat anak itik ya. Jadi kita sudah motong-motong kertas
Sekarang mah ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Setiap potongan semangka dapat ditulis dengan lambang pecahan 1/8. Lani memakan 3 potong semangka. Semangka yang dimakan Lani dapat ditulis dalam lambang pecahan 3/8. Perhatikan gambar di samping. Dari 8 potong, dimakan 3 potong. Bagian yang dimakan menyatakan pecahan 3/8. Coba tentukan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Ini misalnya lingkarannya ada 6 bagian. Terus yang dimakan yang diarsirnya itu ada 3. Jadi 3/6. Kemudian ini ada 8. Yang diarsirnya 4. Jadi 4/8. Ada 6 yang diarsirnya 4. Jadi 4/6. Nah, begitu seterusnya ya, ATT bisa hitung. Kita latihan soal nomor 1 dengan kalimatmu sendiri. Tuliskan kalimat langkah-langkah membuat boneka hewan dari kertas dengan teknik potong dan tempel. Pertama, ATT buat pola yang akan ATT potong dan tempel tadi ya. Pola hewannya, buat pola boneka hewan yang pertama ya. Yang kedua, ATT digunting dan seterusnya. Nomor 2, berilah tanda checklist pada gambar yang dapat menunjukkan pecahan pada setiap bagiannya. Jadi pecahan itu harus sama besar ya. Nah, yang A sama besar tidak, yang B, yang C, dan yang D. Ya, berilah tanda checklist. Tapi ini tidak tidak diarsir. Tuliskan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Yang A ini diarsirnya 1, berarti di segitiga ini 1/2. Kemudian yang B, yang C, dan D-nya sesuai dengan contoh yang A ya. Nomor 4, warnailah gambar sesuai pecahan yang ditentukan. Nah, kalau tadi sebenarnya sudah dibagi-bagi ya. Yang A itu cuman yang 1A. Yang nomor 2 cuman kita tidak bisa menyebutnya pecahan karena tidak ada yang diarsirnya ya. Tidak ada yang diarsirnya, satu pun tidak ada yang diarsir. Ini kalau yang 4A ya, kita bisa arsir 2/4. Jadi kita bisa arsir 2 bagian saja dari 4 bagian ini. Begitupun seterusnya, yang B, C, dan D. 4. Nah, bagaimana Teteh? Tadi sudah melihat video pembelajarannya. Ibu yakin ATT pasti bisa menyayangi hewan ya, seperti yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang memelihara binatang atau kudanya karena Allah, memeliharanya di jalan Allah, yaitu mengenyangkan binatang peliharaannya, memberikan minum sampai puas, dan membersihkan kotorannya, itu akan ditimbang sebagai pahala atau kebaikan. Ibu harap ATT tetap bisa menyayangi binatang peliharaan A dan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.